Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. 9 keutamaan bulan Syaban yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah. Bulan Syaban berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan Syaban adalah bulan bagi umat muslim membiasakan diri menunaikan amalan-amalan saleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Apa saja keutamaan bulan Syaban yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan amalan puasa sunnah di bulan Syaban hampir 1 bulan penuh. Beliau menunaikan keutamaan bulan Syaban ini sampai tanggal 27 atau 28 Syaban. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan saum, puasa, lebih banyak dalam sebulan selain Syaban. Beliau hampir melaksanakan saum pada Syaban seluruhnya. Hr Bukhari No. 1834. Apalagi yang menjadi keutamaan bulan Syaban? Berikut ulasan 9 keutamaan bulan Syaban yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah. Keutamaan bulan Syaban 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengerjakan puasa sunnah. Keutamaan bulan Syaban adalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan paling banyak bagi beliau mengerjakan puasa sunnah, kecuali pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa sunnah hampir selama 1 bulan penuh pada bulan Syaban. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan saum, puasa, lebih banyak dalam sebulan selain Syaban. Beliau hampir melaksanakan saum pada Syaban seluruhnya. Hr Bukhari No. 1834. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan keutamaan bulan Syaban ini dengan memberikan jarak atau batas 1 atau 2 hari, tepat sebelum menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Batasannya sampai tanggal 27 atau 28 Syaban. Hal ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang, qada puasa Ramadan, maka silahkan ia melakukan puasa tersebut. Hadis riwayat Abu Daud No. 1988. 2. Amalan dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Syaban adalah segala amalan baik dan buruk dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syaban berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah di bulan Syaban. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasai nomor 2317. 3. Perintah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan bulan Syaban adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat perintah berselawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 pada bulan Syaban. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Qs. Al-Ahzab ayat 56. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam kitab berjudul Al-Gunyah, jilid 3 halaman 342 oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diungkap bulan Syaban adalah bulan bersalawat kepada Nabi pilihan. 4. Persiapan sebelum bulan Ramadan.
Keutamaan bulan Syaban adalah, ini momen persiapan sebelum bulan Ramadan tiba. Ramadan merupakan bulan bagi umat Islam memanen amalan baik seperti membaca Al-Quran, berpuasa, salat tahajud, dan amalan yang dianjurkan lainnya. Bulan Syaban adalah bulan yang tepat untuk membiasakan diri menunaikan amalan-amalan saleh. Menegaskan keutamaan bulan Syaban ini dari pernyataan Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab adalah bulan menanam, Syaban adalah bulan menyirami tanaman dan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman tersebut. 5. Bulan yang dilupakan orang. Keutamaan bulan Syaban adalah menjadi hal yang wajib menjadi pertimbangan karena ini bulan yang banyak dilupakan orang. Hal ini dikisahkan oleh Abu Daud dan Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Syaban adalah bulan yang kemuliaannya dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 6. Bulan terakhir Qadha, puasa Ramadan. Keutamaan bulan Syaban adalah bagian dari bulan terakhir Qadha, puasa Ramadan tahun lalu. Qadha, puasa atau mengganti atau membayar puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang tidak memiliki uzur syar'i sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya, jangan dilewatkan. Aisyah radhiyallahu anha melakukan Qadha, puasa pada bulan Syaban. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku berkewajiban melakukan puasa Ramadan dan aku tidak mampu melakukannya hingga datang Syaban. Hadis riwayat Abu Daud No. 2047. Seorang muslim yang tidak membayar hutang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i, maka akan mendapatkan dosa besar. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi diungkap, jika ia, seorang muslim, mengakhirkan puasa Qadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, ia telah berdosa, dan ia harus berpuasa Ramadan yang datang. Apabila seorang muslim tidak memiliki kesempatan untuk Qadha, puasa Ramadan tahun lalu karena halangan seperti sakit berkepanjangan dan lainnya, maka diperbolehkan membayar di tahun berikutnya dan tidak membayar fidyah. 7. Dikabulkan segala permohonan. Keutamaan bulan Syaban adalah ada pada malam nisfu Syaban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua urusan umatnya bila mereka memperbanyak doa. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika datang malam pertengahan bulan Syaban, maka lakukanlah qiyamul lail, dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku? Maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku? Maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji? Maka aku akan selamatkan dia. Deste. Allah berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah 1/421. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3/378. Dalam sebuah hadis daif yang diriwayatkan Al-Dailami, Imam Asakir, dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. 8. Pengampunan dosa. Keutamaan bulan Syaban adalah malam penuh dengan ampunan dosa. Malam nisfu Syaban dianggap sebagai malam pengampunan, pembebasan, dan penuh berkah. Pada malam nisfu Syaban, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Syaban, maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani, dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Syaban, Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Dalam hadis riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan seperti banyaknya bulu kambing. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalbe, salah satu kabilah yang punya banyak kambing. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ahmad. 9. Pahala yang berlimpah. Keutamaan bulan Syaban adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya dan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi umat muslim yang mengerjakan amalan baik. Adanya keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun pada malam dan melakukan salat serta memperlama sujud, sehingga aku menyangka beliau telah diambil. Karena curiga maka aku gerakkan telunjuk beliau dan ternyata masih bergerak. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari salatnya, beliau berkata, "Wahai Asiyah," atau "Wahai Humairah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu?" Aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil Allah karena sujud Anda lama sekali." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu malam apa ini?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasut sebagaimana perilaku mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 9 keutamaan bulan Syaban yang diamalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.